Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dan waktunya pada kesempatan hari ini. Saya mau menyampaikan atau memandu program sekolah kita untuk tahun ajaran 2024-2025. Mengadu dengan hasil daripada rapat pendidikan bahwa SDN Keron 1 ini diantaranya untuk nilai kemampuan literasi anak-anak kita itu masih sedang nilainya, masih sedang. Itu kemampuan literasi dinilai dari pemahaman murid terhadap teks sastra dan teks informasi. Berarti anak-anak ini di dalam memahami informasi atau teks bacaan itu masih sedang. Makanya perlu kita tingkatkan untuk tahun ajaran baru. Terus yang kedua yaitu kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran ini Bapak Ibu ini kaitannya dengan panjenengan sedoyo. Gitu, kualitasnya awake dhewe di dalam menyampaikan pembelajaran pada anak itu masih sedang. Di sini kualitas pembelajaran dinilai dari metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan dukungan psikis pada anak. Dukungan psikis pada anak itu awake bagaimana caranya anak-anak itu bisa menerima pembelajaran atau pelajaran dari jenengan semua, bisa tertarik. Dan semangat itu seperti apa? Selain itu juga metode. Selama ini kita itu menggunakan kebanyakan metode ceramah. Ya, dengan kurikulum Merdeka ini, tidak kurikulum Merdeka sebetulnya sejak dulu itu ada beberapa macam metode. Ada metode ceramah, tanya jawab, begitu, demonstrasi dan sebagainya, masih banyak sekali. Oleh karena itu monggo nanti terutama pada Bapak Ibu guru untuk kualitas pembelajaran ini kita tingkatkan lebih baik lagi. Dan yang paling kurang Bapak Ibu di dalam rapat pendidikan di SD kita yaitu masalah nilai numerasi anak-anak. Nah, nilai numerasi itu kemampuan numerasi dinilai dari pemahaman murid terhadap domain bilangan, aljabar atau geometri. Berarti masalah hitung-hitungan, itu matematika. Memang sejak dulu itu jenis matematika mesti gak pakai disenangi bocah. Tapi enak sih hobi matematika ya enak. Itu. Nah, oleh karena itu dengan hasil rapat pendidikan seperti ini sebagai introspeksi kita sebagai pendidik khususnya di SDN Keron 1 ini bahwa dengan nilai rapat pendidikan seperti ini kita harus berusaha ya meningkatkan bagaimana untuk tahun ajaran baru untuk tahun 2024 nanti istilahnya ini kan rapat pendidikan ini yang dari tahun 2003 kemarin munculnya tahun 2004. Nah, yang tahun 2004 nanti pelaksanaannya insya Allah sekitar bulan Oktober atau November misalnya Oktober, itu nanti. Nah, di dalam rapat pendidikan ini bukan dari anak-anak saja yang mengikuti AMBK, enggak. Ini terutama nilai dari Bapak Ibu itu juga penting. Kalau dari Bapak Ibu dulu namanya suling jari itu. Makanya kalau mengisi mohon kita juga mengisi yang baik. Kalau memang kita mengisi secara sendiri-sendiri kok bingung, awal itu ya mengisi bareng-bareng tapi ya cukup jebol. Itu ini kaitannya masalah apa namanya rapat pendidikan. Terus kaitan program sekolah di SD kita sudah banyak yang kita lakukan. Di antaranya ada beberapa ekstra kemarin ada ekstra komputer itu setiap hari Bu? Senin sampai Kamis. Terus ada apa namanya ekstra Band, terus ada lagi ekstra pramuka dan tari. Nah itu mobil yang sudah berlanjut kita lanjutkan.
Tetapi kita perlu memperhatikan program yang selanjutnya. Selain program yang sudah kita laksanakan di SD ini, yang mendukung nantinya ke depan rapor pendidikan kita nanti lebih baik, di antaranya yang kaitan dengan literasi, kualitas pembelajaran maupun numerasi. Saya mohon kepada Bapak Ibu Guru untuk memberikan masukan program untuk tahun ajaran 2004-2005. Monggo, di antaranya yang terutama tadi kaitan dengan masalah nilai numerasi. Yang pertama itu dulu, karena yang numerasi nilainya kurang tadi. Monggo menurut jenengan kira-kira untuk meningkatkan nilai numerasi nanti biar lebih baik lagi, kita membuat program seperti apa? Monggo. Sinten? Nggih, Pak San, monggo Pak San. Dari pemasaran numerasi itu pemahaman saya adalah semua bidang mata pelajaran di setiap lembaga didaftarkan. Menurut saya dari pengamatan kami, dari numerasi anak itu dari sesuai dengan fase antara kelas 1 sampai kelas 3, 4 sama kelas 6. Jadi untuk kelas 4, 5, 6 menindaklanjuti dari cara mungkin dari saya menyampaikan beberapa kekurangan. Misalkan dengan diadakan anak itu diberikan materi yang nyata. Contohnya misalkan saya mengambil pelajaran matematika untuk anak kelas 1 dari kan mungkin langsung praktek pada benda yang nyata yang ada di sekitar kita. Misalkan kita membawa apa yang ada di sekitar media pembelajaran yang kita usahakan, jadi anak langsung diberitahu. Kalau 2 sama 2 ditulis, anak kan masih mengalami kesulitan. Tapi misalkan kita langsung ambil alat peraga, kita tunjukkan ini berapa anak 2, kalau kita tambah 2 jadi berapa anak, mungkin anak-anak dari segi pengamatan bisa menambah kemampuan anak untuk menjumlahkan dari benda yang kita nampakkan di depan anak-anak. Itu Pak, itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak San. Kalau saya simpulkan di sini, kalau tidak keliru, berarti intinya di sini untuk meningkatkan numerasi itu berarti kita harus menyiapkan media intinya, gitu dong. Kan yang nyata tadi, berarti seandainya anak-anak berhitung 2 tambah 2, dicarikan batu atau kerikil, oh ini 2 nyata, itu bukan tulisan saja, itu maksudnya. Berarti intinya yaitu untuk menyiapkan media pembelajaran. Mungkin yang lain, monggo Bapak Ibu. Pakai ini boleh. Monggo. Menambahkan Pak San tadi tentang numerasi, bagaimana untuk mengatasi anak-anak tentang berhitung itu sejak kelas bawah diajak menghafal perkalian Pak. Jadi sejak kelas 1 dimulai dari bilangan yang kecil, ditingkatkan nanti kelas 2, terus sampai kelas 6. Nyatanya di kelas 6 itu anak-anak belum bisa mengalihkan, membagi dan mengalihkan. Jadi misalnya setiap itu masuk, jajak hafalan, pada saat baris itu loh Pak, di menghafal, kalau masuk terus pulang juga begitu. Sangat efektif itu Pak, sehingga anak-anak kelas 6 nanti guru kelas 6-nya tidak susah kalau mengajar matematika. Monggo Bu Suryen. Oh sami, monggo. Terima kasih sebentar Bunda. Ini berarti intinya gini, anak-anak itu sejak mulai kelas 1 dibiasakan untuk berhitung, menghafal berhitung. Monggo nanti disempatkan kalau memang kita itu merupakan langkah kita lebih baik, monggo nanti bisa itu nanti berarti anak-anak khususnya kelas 1, guru kelas 1 2 dan 3 dan seterusnya diberi waktu sebelum pelajaran dimulai, monggo anak-anak diberi waktu 5 atau 10 menit untuk menghafal. Umpamanya hari ini perkalian, besok
penambahan, besok lagi pengurangan, monggo. Mulai dari yang kecil. Ngoten nggih. Bu Siti nggih. Nggih, terima kasih Bu. Monggo. Oke, menambahkan untuk kelas 5 itu berbagi pengalaman saja. Kalau kelas 5 juga sudah ada pembiasaan perkalian. Mungkin kalau tidak didukung sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya juga tidak berhasil 100%. Kalau kelas 5 sistemnya seperti ini. Setelah anak-anak doa sebelum belajar, itu saya jadwalkan hafalan perkalian. Misalkan hari Senin perkalian 2 dan 3, hari Selasanya perkalian 4, hari Rabunya 5, hari Kamisnya 6, hari Jumatnya 7, hari Sabtunya 8 atau 9. Jadi anak-anak sudah terjadwal pembiasaan perkalian sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin bisa diterapkan di kelas-kelas sebelumnya. Kalau hanya di satu kelas saja belum berhasil, menurut saya seperti itu, hanya menambahkan saja. Terima kasih. Terima kasih. Tidak, berarti intinya hampir sama dengan Bu Siti. Berarti kita untuk program selanjutnya, untuk peningkatan numerasi itu, kita mengadakan program apa tadi istilahnya di situ tadi? Program menghafal, menghafal perkalian dan sebagainya sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin setelah doa, terus kemudian diberi waktu anak-anak berapa menit untuk menghafal. Makanya ini program kita berarti untuk tahun ajaran baru, monggo kita nanti sepakat bahwa anak-anak diberi waktu untuk menghafalkan perkalian. Mungkin selain itu ada lagi, monggo. Mungkin ada ide yang lain untuk peningkatan numerasi selain menghafal perkalian, mungkin ada yang lain. Itu sementara niku Kemudian kita lanjut ditulis bisa kaitan dengan masalah tadi. Yang kedua yaitu kaitan dengan masalah literasi Bapak Ibu. Ya ini literasi ini juga penting sekali bahwa secara umum di mana-mana anak-anak itu nek jenenge maca itu mau males. Timbangane maca buku wani buka HP. Padha karo gurune. Aku dhewe maksudnya seperti itu. Nah, untuk peningkatan literasi pada anak-anak, untuk program yang kita rencanakan nanti untuk peningkatan literasi itu, kira-kira menurut panjenengan sedaya itu kira-kira jalannya seperti apa? Rencananya ben Caca ini enggak literasi ini benar membaca, teks, memahami dan sebagainya tadi. Monggo. Bu Siti, monggo, kira-kira seperti apa? Pengen aku pendapatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau kemarin saya mengajukan program Jumpa Berita, Jumat pagi berani bercerita. Karena dari pengalaman saya mengajar kelas 5, itu pemahamannya dalam membaca materi agama kadang anak-anak ragu. Nah, dari pengalaman itu saya berangan-angan mempunyai program supaya anak-anak ini percaya diri dari sejak kelas 2. Karena dari kelas 2 itu baru bisa lancar membaca, sehingga anak tadi kalau diberi kesempatan membaca 5 menit atau 10 menit, kemudian diberi kesempatan untuk menceritakan kepada teman-temannya atau gurunya, mungkin lebih percaya diri. Pak, terima kasih. Terima kasih. Itu belum menggerakkan karena jumpa berita. Berarti ini hampir sama dengan yang perkalian perhitungan tadi ya. Itu berarti sebelum pembelajaran anak-anak membaca, diberi kesempatan membaca buku, kemudian menceritakan apa yang sudah dibaca.
Berarti nggih